Assalamualaikum, Igun arkadaşlar. Jumpa lagi ya di Turkish Course Asle, tempat belajar bahasa Turki santai ya. Untuk kali ini materi kita adalah pola kalimat di dalam bahasa Turki atau struktur kalimat di dalam bahasa Turki. Jadi dalam bahasa Turki ini struktur kalimatnya itu berbalik dengan bahasa Indonesia ya. Dan juga bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan pola kalimatnya itu kan terdiri dari subjek, predikat, objek, kemudian keterangan di akhir maupun di awal. Tetapi dalam bahasa Turki ini pola kalimatnya itu terdiri dari subjek, objek, dan juga predikat. Dan pada umumnya dalam bahasa Turki itu keterangannya letaknya di awal kalimat atau juga bisa diletakkan setelah subjek. Nah, jadi dalam bahasa Turki ini struktur kalimatnya itu sama ya dengan bahasa Jepang maupun bahasa Korea. Jadi kalau orang Korea, orang Jepang itu belajar bahasa Turki itu akan lebih mudah memahami ya karena struktur kalimat mereka itu sama. Nah, jadi seperti apa selengkapnya biar lebih jelas, saksikan penjelasan berikut ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya sebagai contoh ya kita perhatikan keterangan berikut ini ya. Misalnya kita mau bikin kalimat, ini dalam bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Misalnya kalimatnya begini. Saya membeli buku kemarin, gitu ya. Saya membeli buku kemarin. Nah, struktur kalimat dalam bahasa Indonesia ini kan saya itu kan subjek ya. Kemudian membeli itu kata kerja atau predikat. Buku itu objek dan kemarin itu adalah keterangan. Nah, keterangan di sini juga bisa keterangan tempat, juga bisa keterangan waktu. Dan di dalam struktur bahasa Indonesia ini keterangan itu juga bisa diletakkan di awal kalimat ya. Misalnya kayak kemarin saya membeli buku. Gitu ya. Nah, coba sekarang dari contoh kalimat ini kita rubah ke struktur kalimat dalam bahasa Turki ya. Kalau di dalam bahasa Turki itu kan pada umumnya keterangan letaknya di awal ya. Jadi kalimatnya menjadi ini bahasa Turki. Karena keterangan itu pada umumnya di awal, maka kemarin saya buku membeli. Nah, kemarin ini keterangan ya. Kemarin dalam bahasa Turki itu dun ya. Dun itu artinya kemarin. Kemudian saya kemarin kita udah belajar tentang kata ganti ya. Itu saya itu bahasa Turkinya ben. Kemudian buku, masih ingat ya buku itu dalam bahasa Turki kitab. Dan membeli itu aldım. Kemarin saya buku membeli atau kemarin saya membeli buku gitu ya. Jadi di sini ini dun itu adalah keterangan waktu. Ben itu subjek. Kitab itu objek. Dan alden itu kata kerja atau predikat. Nah, jadi di sini jelas perbedaannya ya bahasa Turki sama bahasa Indonesia.
Dalam bahasa Indonesia itu SPOK atau subjek predikat objek keterangan. Dalam bahasa Turki keterangan subjek objek predikat. Jadi di sini dibalik ya dalam bahasa Turki. Nah, untuk lebih jelasnya kita contoh ya, contoh lagi ya. Ini tadi contoh 1, sekarang contoh yang kedua misalnya. Misalnya dalam bahasa Indonesia ya, ini dalam bahasa Indonesia dulu. Sekarang misalnya siapa? Levo ya, sekarang Levo sedang makan nasi gitu ya. Sekarang Levo sedang makan nasi. Nah, ini pola kalimatnya. Pola kalimat dalam bahasa Indonesia ini. Sekarang keterangan kita letakkan di depan ya. Ini keterangan waktu. Kemudian Levo itu subjek karena nama orang ya. Kemudian sedang makan itu predikat, kata kerja, dan nasi itu objeknya. Nah, sekarang kita rubah ke dalam bahasa Turki. Dalam bahasa Turki, sama ya, ini sekarang itu şimdi. Şimdi, Levo, nasi itu pilau. Pilau dalam bahasa Turki nasi ya. Ziyor. Nah, ini pola kalimatnya. Şimdi itu keterangan, Levo itu subjek, kemudian pilau itu objek, dan ziyor itu predikat. Nah, ini dalam bahasa Turki ya. Kemarin itu bahasa Turkinya dun, saya itu ben, buku itu kitab, membeli itu aldem, saya membeli aldem. Sekarang şimdi, Levo nama orang, sedang makan itu ziyor, dan nasi itu pilau. Dalam bahasa Turki nasi itu pilau. Nah, gimana? Sudah lebih jelas ya, 2 contoh ini susunan kalimat di dalam bahasa Turki. Nah, satu lagi contoh ya, ini tadi contoh nomor 1, ini contoh nomor 2. Sekarang saya mau kasih satu lagi ya, contoh nomor 3 ya, biar lebih paham, yang pakai keterangan tempat ya. Misalnya apa coba? Di rumah saya main bola gitu ya misalnya. Ini bahasa Indonesia dulu. Di rumah saya bermain bola. Nah, ini dalam susunannya itu kan, ini kan keterangan waktu ya, keterangan tempat ya, ini ya, di rumah keterangan tempat. Kemudian subjek, saya itu subjek, bermain predikat, dan bola itu objek. Sekarang ini kita mau rubah ke dalam bahasa Turki. Ya. Kita translate ke dalam bahasa Turki. Di rumah itu bahasa Turkinya evde. Evde, huruf V dalam bahasa Turki dibaca seperti huruf V ya, evde. Saya, maaf tadi kita mau pakai kata kamu ya, tadi saya udah ini kamu aja. Kamu ya, kamu itu di dalam bahasa Turki itu sen. Evde, sen,
Kalau dalam bahasa Turki itu kan objek dulu ya. Di sini objek bola itu bahasa Turkinya top. Dan bermain oynaden. Oyna. Karena di sini ada kamu maka dikasih akhiran den. Evde sen top oynaden. Ya, evde itu keterangan tempat, sen subjek, top objek, oynaden predikat. Nah, teman-teman, itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Pola kalimat di dalam bahasa Turki semoga mudah dipahami ya, dan juga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Dukung selalu channel Turkish Coach Asle dengan kasih subscribe, like, dan komen atas video-video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Guru Surus, gule-gule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.